Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pernah tidak percaya diri? Banyak dong. Ngapain sih mah ditanyakan? Nah, menariknya begini teman-teman. Kita merasa tidak percaya diri dan akhirnya itu menghambat dari produktivitas kita, maka kita harus pecahkan itu. Yang menjadikan kita tidak maksimal, yang menjadikan kita tidak bisa menunjukkan kemampuan kita yang terbaik, kita harus pecahkan itu. Seorang murid yang tidak percaya diri, kita cari tahu mengapa ketidakpercayaan diri itu ada. Seorang mahasiswa yang tidak percaya diri sehingga menghambat prestasinya, juga kita tahu. Kita yang suka bergaul tapi ternyata tidak percaya diri, kita cari tahu sehingga akhirnya itu memecahkan permasalahan ketidakpercayaan diri kita. Oke, kita akan berbicara tentang masa lalu orang-orang yang tidak percaya diri. Begini, tidak percaya diri, apakah itu muncul secara tiba-tiba atau mengalami proses yang panjang? Oke. Saya menganggap bahwasanya ketidakpercayaan diri itu tidak muncul tiba-tiba. Ia ada karena proses yang panjang, karena proses belajar. Mulai dari ketika proses pertumbuhan dan perkembangan dari anak-anak, kemudian proses ketika bertemu dengan relasi sosial dan yang lainnya yang menjadikan ketidakpercayaan diri itu muncul. Ya, bayangin ketika kita lahir, manusia lahir itu betul-betul fitrah memiliki kepercayaan diri, serba hebat, serba kuat, serba keren. Tapi dalam perjalanan waktu, karena perilaku orang-orang yang mengasuh kita yang menjadikan rasa ketidakpercayaan diri itu hadir. Contohnya, ketika seorang anak kecil ia naik ke pohon kecil misalnya, orang tuanya lah yang menjadikan anak itu tidak pede untuk naik ke pohon. Wah, hati-hati, takut jatuh nanti, kalau jatuh nanti kamu masuk rumah sakit, macam-macam hal yang dijadikan sebagai penakut bagi orang tua agar anak itu tidak naik pohon. Akhirnya apa? Ya udah, rasa takut, ketidakpedean itu muncul. Nah, proses belajar menjadikan orang semakin tidak percaya diri. Tetapi ketika dia berproses belajar pada lingkungan yang positif, insya Allah ketidakpercayaan diri itu tidak menjadi sesuatu hambatan. Artinya ia menjadi pribadi yang pede. Nah, dalam video ini saya menyampaikan beberapa hal yang akan membangkitkan kita agar lebih percaya diri. Oke, 1. Agar kita lebih percaya diri, 1, ketika kita memang memiliki keterbatasan, ya udah akui saja, terima saja. Ya, ketika kita menerima keterbatasan kita, udah apa adanya. Misalnya kita memang tidak memiliki atau tidak memiliki kekuatan, kemampuan untuk berbicara di depan yang umum, ya udah akui saja. Oh, saat ini memang saya tidak bisa ngomong di depan umum. Akui saja semua yang kita ada keterbatasan dalam diri kita, akui saja. Karena pengakuan ini menjadi cara atau menjadi pintu kita untuk membagaimanakan, bersikap diapakan kira-kira. Jika itu mengganggu dari produktivitas kita, ya kita harus selesaikan. Ketika nggak ganggu, yaudah biarin. Nah, oke, setelah kita mengakui akan menjadikan kita lebih plong. Oh, ini loh keterbatasan saya terima, saya miliki. Setelah kita mengakui keterbatasan, yang kedua adalah kita mulai menggali apa sih kekuatan kita. Karena orang yang tidak pede itu karena dia tidak menemukan apa yang menjadi kelebihannya, ia tidak menemukan apa yang menjadi kekuatannya, sehingga ia tidak merasa bisa untuk menunjukkan siapa dirinya. Jadi temukan kekuatan kita. Kalau kita bisa menemukan dengan mandiri, is okay. Kalau tidak, tanya kepada ahlinya. Bisa kepada gurunya bagi yang Anda masih sekolah. Bisa kepada sharing-sharing dengan sahabatnya. Bisa saja ketika Anda bertanya kepada ahli, entah psikolog, entah orang-orang yang berada pada pengembangan diri. Bahkan cara menemukan kekuatan kadang-kala tidak menggunakan lisan. Kadang-kala dengan kita beraktivitas akan muncul kekuatan kita. Apakah kita orang yang tahan banting, kekuatan kita tahan banting? Ya ketika kita jegur atau kita berada pada kondisi yang menuntut kita untuk tahan banting.
misalnya bisnis berkali-kali gagal, apakah betul saya orang yang tahan banting? Ya, akan dirasakan dengan proses dijalani. Tidak hanya dipikirkan, tidak hanya menemukan jawaban yes or no, tapi kadangkala harus dilakukan. Oke, setelah yang kedua Anda lalui, yang ketiga adalah ketika kita sudah menemukan betul inilah kekuatan saya yang menjadikan saya akan lebih percaya diri, kembangkan terus menerus, hajar terus kalau bahasa kita. Jadi ketika sudah ketemu kekuatan kita, ya kita gembleng terus, kita perdalam terus sampai betul-betul kita merasa sesuatu yang kita ulang-ulang itu menjadi sebuah kekuatan kita. Sesuatu yang kita ulang-ulang itu menjadi sesuatu yang menjadi sumber kita untuk percaya diri. Oke, sudah cukup jelas 3 hal yang menjadikan kita akan lebih percaya diri. Terima kekurangan kita sebagai manusia yang tidak mungkin sempurna. Yang kedua, gali potensi kekuatan kita, ketahui apa saja yang menjadi kekuatan kita. Dan yang ketiga adalah terus berlatih sesuatu yang menjadi kekuatan kita. Selamat menjadi pribadi yang lebih percaya diri, dan saya nantikan Anda menjadi orang-orang yang solutif terhadap kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.